Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin Hamillah. Di sini saya akan menerangkan tentang lembaga-lembaga pendidikan Islam sebelum madrasah. Sebelum itu, video yang saya buat ini adalah untuk memenuhi tugas UAS saya, yaitu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Pada awal yang mendorong munculnya lembaga-lembaga pendidikan Islam sebelum adanya madrasah yaitu karena dakwah Islam dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian berkembang lagi menjadi faktor ekonomi dan politik. Pada awal dakwah Islam dilakukan di Mekah, yaitu di rumah para sahabat yang bernama Abi Al-Arkam bin Abi Al-Arkam. Kemudian berkembang lagi pada periode Madinah, di mana di situ pendidikan Islam dilakukan di masjid sebagai tempat mencari ilmu atau belajar mengajar agama Islam, tapi juga sebagai tempat peribadatan. Dengan bertambahnya jumlah kaum muslimin, maka bertambah pula jumlah lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dimunculkan. Itu karena sebagai untuk memfasilitasi atau mencukupi jumlah kaum muslimin yang semakin hari semakin bertambah. Maka dari itu, untuk memenuhi jumlah para muslimin yang semakin hari semakin bertambah, maka disinilah muncul lembaga-lembaga pendidikan Islam sebelum adanya madrasah. Di antaranya ada Sufa, ada kitab atau maktab, ada halaqah, ada majelis, ada masjid, ada khan, ada ribat, rumah sakit, toko-toko perpustakaan, rumah sakit. Seperti yang kita ketahui bahwa Sufa, yang pertama adalah Sufa. Sufa yaitu tempat-tempat pendidikan di sana, di mana tempat ini juga menyediakan yang namanya pemondokan bagi para pendatang baru. Di sana mereka diajari yang namanya cara menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran dengan benar, tentang rukun-rukun Islam yang langsung diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua ada maktab atau kutab. Di sini kita artikan sebagai kataba yang artinya menulis, di mana di sana mereka diajarkan tentang cara tulis menulis. Kemudian yang ketiga ada yang namanya halaqah, di mana halaqah ini artinya lingkaran, di mana ketika pengajaran berlangsung para murid mengelilingi seorang guru yang menerangkan kepada mereka tentang rukun Islam, tentang keagamaan bagi mereka santri-santri yang ada. Kemudian selanjutnya ada yang namanya majelis taklim, di mana kata majelis yaitu sebagai tempat duduk dan taklim artinya belajar, di mana mereka di sana duduk bersama untuk apa? Untuk belajar bersama. Itu dinamakan dengan majelis taklim. Kemudian ada masjid. Selain sebagai tempat ibadah, di sana juga digunakan sebagai musyawarah, sebagai pengajian. Itu adalah masjid di sana. Kemudian ada khan, di mana khan ini adalah tempat penyimpanan barang-barang toko. Selain itu juga digunakan sebagai tempat mengaji oleh para murid-murid. Kemudian selanjutnya ada ribat. Ribat ini adalah tempat-tempat para kaum sufi, di mana mereka menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan mementingkan atau semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah dinamakan dengan ribat. Dan selanjutnya ada rumah-rumah ulama. Di sini rumah-rumah ulama juga digunakan sebagai tempat penyebaran agama Islam ketika pada masa itu, karena pada masa itu berkurangnya yang namanya tempat sebagai tempat pengajaran. Kemudian ada toko-toko buku atau perpustakaan. Selain tempat untuk menjual buku, di sana juga sebagai tempat pembelajaran, sebagai perpustakaan, sebagai tempat untuk menimba ilmu juga di sana. Kemudian ada rumah sakit. Selain rumah sakit pada waktu itu sebagai tempat pengobatan, sebagai tempat untuk merawat orang-orang yang sakit, di sana juga digunakan sebagai tempat penelitian, di mana sebagai tempat untuk pembelajaran agama Islam juga. Penelitian dilakukan di sana. Kemudian adalah keadaan lembaga-lembaga pendidikan Islam sebelum madrasah itu sangat sederhana, di mana para lembaga-lembaga tersebut tidak dipimpin oleh pemerintah, akan tetapi hanya dikelola oleh perorangan, tiap rumah atau tiap masjid. Jadi sulit untuk menentukan standar kurikulum yang ada. Pada umumnya tingkat pembelajaran awal pada saat itu hanya terfokus pada pendidikan Al-Quran seperti fikih, tauhid, dan tajwid. Kemudian pada tingkat menengah ke atas di sana dilakukan dengan memberikan pengajaran seperti tafsir, seperti balaghah dan hadis-hadis pada saat itu. Sekian penjelasan dari saya mengenai lembaga-lembaga pendidikan Islam sebelum adanya madrasah. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.